Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Maqdisi Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang masih dalam persyaratan jual beli. Pada persyaratan yang sekarang kita lanjutkan dengan perkataan beliau, qala al-muallif wala bai'u ma la naf'a fihi kal hasyarati, wala yajuzu, dan tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kal hasyarat, seperti serangga, allati la naf'a fiha biwajhin minal wujuh, yang tidak ada manfaat pada serangga tersebut untuk kebutuhan apapun juga. Lianna bai'aha min akli amwalin nasi bil batil, karena bila terjadi transaksi menjualkan serangga tersebut, itu termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Pembeli menyerahkan uang, yang uang itu banyak fungsinya, banyak kegunaannya, sedangkan pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Berarti uang pembeli tidak diberi imbalan oleh penjual dengan imbalan yang sesuai dengan fungsi uang itu tersebut. Ya. Tapi itu tentu la yunkaru ala taghayyurul ahkami bi taghayyuril azman, bahwa hukum tersebut bisa berubah dengan kondisi waktu dan hal-hal yang menyebabkan kondisinya berubah. Dahulu, di masa dahulu, serangga itu tidak ada manfaatnya, tapi sekarang manfaatnya banyak. Ada yang menjual namanya itu kroto namanya, semut yang kecil, semut yang masih kecil, dijual untuk makanan ikan atau makanan burung, atau seperti cacing untuk menangkap ikan, mancing. Bahkan cacing digunakan juga untuk kosmetik dan berbagai hal yang lain yang ada manfaatnya, yang manfaat tersebut nanti pada syarat selanjutnya manfaatnya harus mubah. Seperti itu. Bila ada manfaatnya, maka hukum tentu terkait dengan kondisinya. Bila pada waktu itu tidak ada manfaatnya, sekarang ada manfaatnya, maka boleh diperjualbelikan. Ya. Seperti mungkin orang menganggap dedak atau hasil kulit padi itu dahulu mungkin tidak ada manfaatnya yang bisa diperjualbelikan sehingga dibuang begitu saja. Tapi kemudian sekarang sangat dibutuhkan untuk banyak hal, selain pakan ternak, untuk media pertanian, penanaman, bahkan juga untuk untuk bisa diolah untuk menjadi makanan manusia. Ya, menjadi beberapa camilan, makanan ringan, ya, seperti itu, dan hal-hal lainnya. Saya ingat waktu kecil itu, di depan rumah saya itu ada sawmill, penggergajian kayu. Awalnya kan biasanya gergaji kayu itu kan bulat, maka ada kayu yang biasanya tidak masuk pada kan biasanya kayu ada ukuran tertentu. Ini yang hasil remah-remahnya lah. Kalau orang makan remah-remahnya, itu pertama dibuang begitu saja. Itu kita dibolehkan ngambil 1 lembar, 2 lembar, ya.
Tapi kemudian ada yang beli, maka menjadi manfaat. Ya itu tergantung waktu. Sampah dulu tidak ada yang beli. Tapi sekarang sampah banyak berguna. Bahkan masih sampah plastik pun, sampah non-organik pun. Ada satu perkebunan singkong di daerah Pekanbaru itu saya lihat. Mereka beli sampah, pakai truk sampah itu. Jadi setelah tanah digemburkan, sebelum ditanam, itu mereka tutup dengan sampah. Sampahnya organik dulu kan belum dipisahkan. Itu per truk mereka beli, tujuannya untuk kesuburan tanah juga, untuk menutup gulma juga, rumput-rumput yang mengganggu, kemudian baru mereka tanam. Kan berguna. Sekarang bahkan yang najis pun ada manfaatnya, tapi kalau manfaat najis, manfaat yang diharamkan. Ini manfaat yang sifatnya dibolehkan. Tapi kemudian syarih Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz, syarih dari kitab ini, Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, beliau melanjutkan, wa min al-asya'i allati yahrumu bay'uha mimma la naf'a fi al-mu'asyir. Dan di antara sesuatu yang haram diperjualbelikan karena tidak ada manfaat yang bisa diambil dari itu adalah al-mu'asyir, indeks adalah raqmun hisabiyun yuhsabu bi tariqatin ihsaiyatin khassatin yuqsadu minhu ma'rifatu hajmi taghayyur fi suq muayyanah. Dia adalah angka tertentu yang didapatkan dengan secara statistik tertentu, tujuannya untuk mengetahui besar volume transaksi di pasar keuangan tertentu. Itu indeks diperjualbelikan. Ya. Wa tujra alaihi mubaya'at fi ba'dil aswaqil maliyah al-alamiyah. Dan dilakukan transaksi jual beli terhadap indeks ini pada sebagian pasar keuangan internasional. Kata muallif, kata syarih, wala syakka anna bai'ahu muharram. Tidak diragukan lagi bahwa jual beli ini diharamkan, li'annahu bai'un li syai'in khayaliyyun la yumkinu wujuduhu wa la qabduhu. Karena ini transaksi jual beli yang objeknya khayali, sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak berguna, tidak ada manfaat yang bisa diambil. Ya, tidak ada manfaat itu jasa atau barang. Barang ada manfaatnya, ada kegunaannya. Jasa manusia ada kegunaannya. Ini tidak ada. Ini tidak ada dan tidak bisa diserah terimakan. Wa li'anna bai'ahu wa shira'ahu qimarun sharih. Dan jual belinya merupakan perjudian yang nyata. Apa itu jual beli indeks? Jual beli indeks antara penjual dan pembeli. Pembeli mengatakan kepada penjual, ya, saya beli indeks dengan harga saya beli indeks 125. Umpamanya indeks dari pasar keuangan tertentu, umpamanya dari Amerika Dow Jones. Ya. Maka kata penjual, ya saya jual. Mereka nggak ada jual apa-apa, ya saya jual begitu saja. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Ternyata di hari tersebut indeks menunjukkan angka 135 umpamanya. Tadi 125, ternyata itu kan sebelumnya. Indeks hari ini saya beli 125, ternyata 135. Berarti ada selisih 10. Biasanya mereka kalikan dengan angka 500. Ya. Berarti 10 kali 500 berapa? 5.000 kan ya? Maka di sini penjual rugi, dia bayar $5.000 US kepada si pembeli. Dan sebaliknya,
Kalau ternyata indeks itu di hari itu menunjukkan turun jadi 115, berarti turun 10 angka. Dikali 500. Angka 500 dari mana? Enggak, itu ketentuan mereka buat sendiri begitu. 500, maka yang membayar adalah si pembeli. Terbayang itu apa yang dijual belikannya? Enggak ada. Jadi tidak ada yang diperjualbelikannya. Ya. Tidak ada barang, tidak ada jasa. Ya. Maka dalam Islam, bila tidak ada barang, tidak ada jasa, ya, kemudian antara pembeli dan penjual tidak jelas siapa yang akan dapat dan yang tidak dapat, maka ini namanya judi. Ya. Kalaupun ada barang, tapi tidak jelas siapa yang akan dapat dan tidak, ya, maka ini pun perjudian dalam Islam, qimar. Apalagi sekarang tidak jelas siapa yang akan dapat itu umpamanya, ya, saya jual ini, ya, saya jual ini dengan harga umpamanya terserah istri saya. Siap saat saya beli. Lalu saya telepon istri saya, berapa jualnya? $1.000. Wah, mahal Ustaz. Tadi kan kamu setuju, bayar dong $1.000. Ya. Padahal harganya umpamanya cuma $100 umpamanya. Rugi Anda 600. Bila ternyata istri saya bilang $10, ya, berarti Anda untung. Anda dapatkan ini dengan $10, harganya $100. Ada barangnya. Ya, tetapi tidak jelas siapa yang untung, siapa yang rugi. Dalam syariat pun ini menjadi haram. Tapi jual beli dalam syariat jelas, barangnya ada, dilihat, dia ukur berapa harganya sesuai dengan manfaatnya kah, ya, dengan harga pasar, sehingga itu yang bermanfaat dalam berjual beli. Adapun dengan cara tadi itu merusak ekonomi itu sendiri. Ya. Ini syarat yang selanjutnya ini katakan oleh muallif, harus ada manfaat. Ya. Dan manfaat itu kembali kepada kondisi. Sekarang mungkin seperti yang dicontohkan oleh Ibn Qudamah tadi, serangga di masa dia tidak ada manfaat. Sekarang banyak manfaatnya. Ya. Kalau boleh diperjualbelikan. Wala yajuzu bai'u ma naf'uhu muharram. Memang ada manfaat, tapi manfaatnya syaratnya harus mubah. Bila tidak mubah, manfaatnya haram, tidak boleh diperjualbelikan. Wala yajuzu bai'u ma naf'uhu muharramun. Tidak boleh menjual sesuatu yang manfaatnya diharamkan. Ada manfaat sih, tapi manfaatnya haram. Maka haram memperjualbelikannya. Ya. Lianna bai'ahu wasilatun ilal intifa'il muharrami bihi. Karena jual belinya merupakan sarana untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diharamkan. Wa ma kana yuaddi ilal muharrami fahuwa muharramun. Dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Contohnya apa? Muallif mengatakan kal khamri, seperti khamar. Khamar adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur kemudian difermentasikan sekitar 3 hari sehingga memabukkan. Ya. Kalau minuman yang memabukkan dibuat dari selain anggur, dari beras umpamanya beras ketan atau apa, itu dinamakan dengan nabith, istilah para ahli fikihnya. Dan nabith dia memabukkan juga. Maka pendapat yang terkuat dari pendapat para ulama, hukumnya sama dengan khamar walau namanya berbeda.
ada manfaat khamar, ada manfaatnya. Ini manfaatnya diharamkan, ya, bagi orang yang suntuk hidupnya, pusing hidupnya, dia ingin menghilangkan kesusahan hidupnya itu dengan mabuk, sehingga dia merasa fly, senang, ya. Itu bukan menjadi bahagia, lari dari kenyataan hidup, bukan mencari solusi namanya, itu menambah masalah baru. Dengan melakukan hal tersebut dia merasa bahagia, sebetulnya tidak bahagia dia. Setelah itu emang kalau mabuk ente hutang lunas gitu. Debt collector nggak ngejar lagi gitu ya, enggak lah. Para penagih hutang tetap hutang. Maka Allah pun qul fihima naf'un wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah mengatakan, dan mudaratnya, manfaatnya yang haram lebih besar daripada manfaatnya yang mubah, ya. Faqad ajma'a ahlul ilmi ala tahrimi bai'iha, dan para ulama telah sepakat ijma' bahwa khamar haram diperjualbelikan. Khamar haram diperjualbelikan. Lima sabaq, berdasarkan keterangan sebelumnya bahwa manfaat yang haram. Walima rawal Bukhari wa Muslimun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, Inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual belikan khamar, ya, bangkai, babi, berhala. Ini semua manfaatnya manfaat yang haram. Maka Allah dan Rasulnya telah mengharamkan ini. Ya. Wa mimma yahrumu bai'uhu li'anna naf'ahu muharramun al-maitatu. Dan di antara yang haram diperjualbelikan karena manfaatnya manfaat haram adalah bangkai. Wa hadha mujma'un alaih, dan hal ini hukumnya disepakati oleh para ulama. Lima sabaqa dzikru fil mas'alataini sabiqatain, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Wa mislu dzalika kullu ma yahrumu isti'maluhu aw iqtina'uhu aw qira'atuhu aw sama'uhu ka'alatil lahwil muharrami. Dan sama seperti itu juga hukumnya adalah segala sesuatu yang haram memanfaatkannya dan memilikinya, atau haram membacanya, atau haram juga mendengarnya. Seperti apa? Seperti alat musik yang diharamkan. Ya, seperti alat musik yang diharamkan. Buat dukhan, dan seperti tembakau, rokok, tibak. Wa shisha al-jirak, shisha itu apa namanya? Rokok tembakau yang dipanaskan dalam air kemudian dihirup pakai pipa. Apa nama bahasa? Bong namanya, apa namanya? Shisha. Shisha ya, shisha. Bahasa Arab berarti. Ya, merokok jadi pakai bahasa Arab. Wasyatranj. Syatranj, tahu antum syatranj? Catur. Catur pun manfaatnya haram. Ya. Karena ada asar dari Ali bin Abi Thalib ketika
Catur bukan hal yang baru. Dari masa sahabat Ali bin Abi Thalib sudah ada permainan catur. Dan caturnya pun sama, ada rajanya yang pakai salib, ada menterinya, dan seterusnya, ada kudanya. Maka ketika mereka main catur, Ali lewat, beliau mengatakan, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Beliau membaca firman Allah, ya, yaitu perkataan Nabi Ibrahim kepada umat-umatnya yang menyembah berhala. Apa ini berhala-berhala yang kalian i'tikaf, khusyuk berada di depannya? Orang main catur khusyuk apa enggak? Hah? Dipanggil anaknya, dipanggil istrinya, itu enggak dengar. Lebih khusyuk lah daripada dia sholat. So, seperti itu. Sehingga Ali bin Abi Thalib membacakan kepada mereka firman Allah, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Apa ini berhala-berhala, patung-patung yang kalian khusyuk di depannya. Ya. Kemudian juga manfaat yang diharamkan, wal wariqul ladzi yul'abu bihi al-bilut. Dan kertas yang biasa digunakan dinamakan dengan belut atau kertas remi, kartu remi. Kartu remi juga termasuk yang diharamkan. Ya. Wal kutubul lati tanshurul kufra awil bid'ata aw tanshuru afkaran dhallah aw umuran tufsidul akhlaqa wal majallatil khali'ati wal jara'id allati tuharibu dinallah aw tanshuru syai'an muharraman kasuwarin nisa'i wa kilabiz zinati mithlul kilabil lati yurabbiha ba'dun nas fi hadha az-zaman في بيوتهم تقليدا للكفار وتشبها بهم وكصور ذوات الأرواح المجسمة أو التي رسمها شخص على لوحة أو ورقة أو غيرهما وكالحيوانات المحنطة kartu remi. Dan juga yang termasuk diharamkan adalah buku-buku yang menyebarkan kekafiran, bid'ah, atau menyebarkan ide-ide yang menyesatkan, pemikiran yang menyesatkan, atau buku-buku yang merusak akhlak. Dan begitu juga majalah-majalah porno yang buka aurat, dan koran yang memerangi Allah, agama Allah, atau menebarkan sesuatu yang diharamkan, menerbitkan sesuatu yang diharamkan, seperti gambar foto wanita buka aurat, seperti juga anjing hiasan, anjing apa namanya, anjing hiasan namanya, anjing cantik yang anjing hiasan kan ya, anjing hiasan, seperti anjing yang dipelihara oleh sebagian manusia pada masa ini di rumah-rumah mereka, mengikuti orang-orang kafir dan bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Begitu juga gambar yang ada rohnya, atau patung yang ada rohnya, yang ada patungnya, yang baik dilukis oleh orang pada kanvas atau kertas atau selainnya. Begitu juga hewan yang dimumikan. Kan ada hewan yang dimumikan kan ya. Air keras. Suntik itu. Jadi biasanya dia nembak harimau, nangkap harimau, diperjualbelikan kan itu ya. Dan harganya mahal. Atau beruang asli, kemudian bangkainya diberikan terapi, treatment ya, untuk sehingga dia menjadi tidak busuk, mumi. Wakadzahabi al-mustamili ala, dan seperti emas yang berupa bentuk jisim. Kadang emas, kadang bentuk serigala, dibuat serigala dari emas ya, atau beruang dari emas, atau ular dari emas. Dan juga gelang kadang ujungnya itu seperti kepala ular. Tangan Anda ular.
Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa kal malabisin nisaiyatil muharramah, dan seperti juga pakaian perempuan yang diharamkan. Apa saja contohnya? Kathiyabid dayiq awil qasirah, seperti pakaian yang ketat atau pendek, tidak menutup aurat. Wal aba'at allati tudau 'ala al-katif, ini mungkin sedikit kontroversial mungkin. Dan abaya itu perempuan biasa setelah pakai pakaian biasa, pakai lagi di luar pakaian apa namanya, abaya namanya. Bahasa Indonesia juga abaya, kebaya bahasa Indonesia, abaya juga. Wal aba'ah, yang abaya yang hanya sampai apa namanya ini? Bukan, pundak. Jadi ada abaya yang sampai pundak, ada yang biasa pakai sampai kepala, tutup semuanya. Ya, itu kalau sampai pundak menurut Syekh masih diharamkan. Tapi tergantung, kalau sampai pundak tapi pakai apa namanya, jilbab yang sampai menutup yang tanda yang panjang, ya menutup, tidak ada masalah juga sebetulnya. Tapi kalau di Arab beda tradisinya, karena mereka kalau di ruang sama perempuan itu pakaian abaya itu kayak jas, digantungin atau dimasukin ke dalam tas, ya. Jadi dia hanya penutup luar saja, ya. Sehingga biasanya untuk khimarnya mereka tidak pakai kerudung yang panjang seperti orang Indonesia, orang Mesir. Mereka biasanya kerudung yang hanya di kain lembut begitu, lalu diputar-putar di kepala, ya. Jadi seperti songkok kalau bahasa kita, jadi kelihatan lehernya kan, ya. Itu sama mereka. Untuk itu mereka kalau pakai abaya yang sampai pundak, ya kelihatan lehernya. Tapi makanya biasanya mereka setelah itu pakai lagi penutup abaya yang dari kepala sampai ke kaki. Mahal biaya hidup perempuan. Karena abaya itu mahal sekali, ya. Pakainya loh. Karena begitu pakaian sahabiyat. Ketika Allah menurunkan ayat jilbab, ya, maka para sahabiyat itu syirsyif diriwayatkan oleh rawi, alas tidur spray tidur itu mereka gunakan untuk menjadi keseluruhan tubuh. Sampai sekarang masih dipakai oleh sebagian kaum muslimat dari beberapa negara yang ekonominya lebih rendah, dari Afghanistan, Pakistan. Biasa mereka pakai yang dari seperti kain alas spray kasur, kayak spray kasur. Tapi tentu tidak mungkin pakai spray pakai gitu juga. Jadi seperti itu. Wal aba'ah aw ghita' ra'sil muzarkash. Begitu juga abaya atau penutup kepala, kalau di zaman kita jilbab namanya. Abaya atau penutup kepala yang muzarkash, yang berhias, yang bercorak. Ya, ada corak-coraknya, berwarna-warni atau bergambar-gambar, itu muzarkash. Wa nahwi dzalika, dan hal semacam itu juga. Wa kasyabil atfal aw ghairihim allati tashtamilu ala suwari dzatil arwah. Begitu juga haram memperjualbelikan pakaian anak-anak, ya, atau bayi yang ada padanya gambar bernyawa. Karena ada biasanya karakter-karakter, ya, karakter kartunkah atau memang gambar hewan, baju diselimut anak-anak, itu haram diperjualbelikan. Wa kas-sa'ati aw thiyabi wal furush allati tashtamilu ala surati as-salib. Begitu juga haram memperjualbelikan jam tangan atau jam dinding
atau pakaian atau karpet, ya, yang ada padanya gambar salib. Salib, tahu kan salib kan ya? Fakullu hadhil asya' yahrumu bai'uha, maka seluruh yang disebutkan ini hukumnya haram diperjualbelikan, lima fi dzalika min al-i'anati 'ala al-ithmi wal-'udwan, karena hal-hal ini termasuk dalam tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Saya kira cukup 1-2 persyaratan ini. InsyaAllah pekan selanjutnya kita jelaskan yang syarat selanjutnya, poin 1253. Fadhal. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Masih berkaitan dengan syarat jual beli, diantaranya tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan kebalikannya boleh menjual sesuatu yang ada manfaatnya. Nah, ikhwati Islam jazakumullah. Untuk memperdalam pembahasan ini, kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Abdillah di Mamuju ya? Iya. Silakan Umu. Saya begini Ustaz, masalah materi tadi, Afan kira saya cuma melihat akhir materi. Masalah jual beli yang ada gambar bernyawanya dan baju anak-anak itu Ustaz. Nah, pertanyaan saya, adakah perbedaan pendapat ulama Ustaz? Karena saya juga pernah mendengar mainan anak-anak yang apa itu, yang gambar makhluk menyawa, ada yang mengatakan dibolehkan. Itu saja Ustaz. Jazakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tadi yang kita jelaskan tentang pakaian yang ada pada anak-anak yang ada gambar karakter bernyawa. Bagaimana kalau, apakah ada perbedaan pendapat para ulama karena main anak-anak yang bernyawa boleh? Ya. Saya kira dibatasi, bukan mutlak boleh main anak-anak yang bernyawa. Dan dibolehkan bagi anak perempuan, bukan bagi ibu-ibu atau anak remaja untuk main boneka. Kalau sekarang anak remaja pun ada boneka di kamarnya, dipajang bukan untuk dimain. Ya. Biasa anak-anak umur kecil, SD, mereka main boneka atau pra SD. Main boneka mendidik ghariz atau naluri keibuannya. Ya, biasa boleh lihat anak kita yang perempuan kecil, kadang kalau nggak ada boneka diambilnya taruh di atas kain, umpamanya dia kalau nggak ada boneka taruh atas kain, dikasihnya ini, diambilnya dotnya dia dikasihnya ke adiknya, tanya ini adikku, kata dia. Ya, ini bagus. Ya, jadi syariat karena berasal dari pencipta manusia dan langit dan bumi Allah Azza wa Jalla, maka sesuatu yang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya Allah bolehkan. Maka bagi anak-anak boleh dia bermain, pun anak perempuan, bukan anak laki-laki main boneka, dan bukan anak remaja juga main boneka. Kan anak juga masih Ustaz, tapi dia remaja, anak ente. Kalau anda juga umur 50 juga anak emak anda. Berarti sampai batasannya sampai usia balik atau bagaimana? Sebelum balik. Ya. Iya, baik. Dari balita sampai sebelum balik itu namanya anak-anak, boleh dia bermain. Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasulullah dan hijrah ke Madinah umurnya 9 tahun. Ya, umur 9 itu biasa main boneka. Maka Aisyah main boneka, main kudaan. Ya. Lalu kudanya, kata Rasulullah, apa itu Aisyah? Kuda ya Rasulullah. Yang ini sayapnya Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah ada kuda bersayap? Kata Aisyah,
tidak tahukah engkau bahwa kuda Nabi Sulaiman ada sayap? Rasulullah ketawa. Artinya, kalau kita itu debat, ya, atau berdiskusi, kemudian lawan debat atau teman berdiskusi itu kayaknya sudah tidak rasional ngomongnya, udah diketawain aja, jangan dimasukin hati marah. Rasulullah SAW menghadapi seorang anak kecil umur 9 tahun, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Memang pada waktu itu cara berpikirnya masih seperti itu, bahwa kuda Nabi Sulaiman bisa terbang pakai sayap. Maka kata Rasulullah, apakah kuda ada sayapnya? Kata, tidak tahu engkau. Udah diketawain aja, disenyumin aja. Ya, jangan dimarahin. Kamu, otak kamu pendek segini, enggak, emang otaknya diciptakan Allah baru segitu. Sabar aja menghadapi hal-hal yang seperti disenyumin aja, ya, senang itu anak, sudah. Ya, maka tunjukkan boleh. Boleh. Ya. Tetapi sebagian para ulama muasirin seperti Syekh Shalih Fauzan, beliau mengharamkan boneka yang ada masa sekarang. Karena tingkat kemiripannya dengan manusia tinggi. Ya, itu pendapat Syekh Shalih Fauzan dan sebagian para ulama. Tapi mayoritas para ulama tetap hukumnya juga haram. Sebagaimana berhala buatan orang-orang di masa jahiliyah, tingkat kemiripannya dengan manusia dekat apa jauh? Berhala. Patung yang dibuat oleh orang-orang sekarang, tingkat kemiripannya jadi sesembahan namanya Buddha segala macam. Itu tingkat kemiripannya dengan yang dipatungnya itu, yang dipatungkannya itu tinggi apa rendah? Tinggi. Hidungnya gede begitu, matanya, mana adalah manusia seperti itu, akhi? Mana ada rendah tingkat kemiripannya. Itu diharamkan. Begitu juga, ya, bila untuk berhala yang tingkat kemiripannya yang tinggi pun lebih diharamkan lagi. Ketika dibolehkan tingkat keharaman ini namanya qiyas aksi dalam ilmu ushul fiqh. Ketika itu diharamkan karena dia sembahan dan turunannya, ketika dibolehkan walaupun kemiripannya sangat dekat, ya, maka juga menjadi dibolehkan. Ya. Karena Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang dimainkan oleh Aisyah itu boneka kain perca. Ya, asal buat aja begitu kan. Ya, bahkan kadang ini juga bisa dibuatkan boneka oleh anak-anak itu, ditambahnya namanya jambu bol, taruhnya kasihnya. Ya bisa aja lah mereka kasihnya mata segala macam, kan jauh tingkat kemiripannya. Ya, akan tetapi hikmahnya adalah dibolehkannya sebagai pendidikan karakter anak-anak tumbuh sebagai seorang wanita yang menyayangi anak-anaknya. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi, itu beda dengan gambar di baju. Gambar di baju ada manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Ya. Beda kalau anak wanita itu main boneka-bonekaan tadi. Maka itu dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Maka tidak bisa khilaf pada ulama tentang boneka yang diperselisihkan para ulama antara boleh dan tidak pada kasus baju bergambar makhluk bernyawa. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Abdillah yang berada di Mamuju, Sulawesi. Ikhwatul Islam wajazakumullah, masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf sebelum dilanjutkan, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Sebentar. Iya. Baik, kalau sudah silakan Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Sri di Bogor. Ya, silakan Bu Sri.
Iya, mohon maaf, selamat pagi Pak Ustadz. Mau tanya, ini saya suka hobi koleksi kayak seperti keramik begitu. Apa koleksi apa Ibu? Keramik. Koleksi keramik hiasan-hiasan itu. Terus Saya keramik hiasan kendi gitu. Bentuknya seperti apa aja, Bu? kayak gelas-gelas ini saya perhiasan untuk dipajang di buffet gitu loh, di lemari hias gitu. Gelas, piring gitu. Kadang-kadang ada binatang kayak burung, ikan, pokoknya yang Burung, ikan, patung berarti ikannya patung burung, patung ikan dari keramik. iya, itu bahannya dari keramik. Iya. Karena saya hobi banget itu, jadi setiap saya ngeliat bagus saya beli itu, jadi untuk saya pajang. Baik. Jadi sekedar untuk memperindah ruangan gitu. Ruangan. Jadi itu hukumnya gimana itu yang saya pernah dengar itu kalau foto-foto itu jadi malaikat tidak akan masuk gitu kalau ada foto-foto di Patung itu. ini patung Ibu, bukan foto, ini patung namanya. Oh ya, kalau itu patung enggak, saya mungkin di luar tema jadi sekalian bertanya kalau mengenai foto-foto yang di dinding itu hukumnya apa. Terus yang masalah yang tadi keramik tapi kadang-kadang berbentuk ada anjing, burung, ikan. Itu saya koleksi itu Pak Ustadz, itu hukumnya apa ya Pak Ustadz? Boleh nggak sih? Cuman ditaruh di ruangan untuk sebagai memperindah ruangan aja Pak Ustadz. Pengindah ruangan ya, Bu, tanpa diperjualbelikan ya, Bu. Enggak, jadi Iya, dapatnya dibeli lah. saya beli jadi untuk penghias ruangan. Iya, dapatnya dibeli. Iya. Gitu. Baik. Ya, wallah alam. Baik, Bu, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz. Ya, terima kasih Pak Iya. Ustadz. Iya. Sehat selalu. Iya, Tetap amin. semangat. Panjang umur Pak Ustadz. Mas. Amin. Ya, silakan Ustadz. Wallahu a'lam. Bolehkah dipajang? Kalau matanya dibelurkan, dipahat matanya sehingga menjadi tidak kelihatan bahwa itu mata dan hidung, jadi boleh dia. Jadi kayak batu saja. Atau potong lehernya, dicabut, diratain lehernya, atau antara leher dan badannya dipotong, dikasih besi kecil aja seperti itu, dia menjadi boleh. Tapi masih bentuk patung tadi, ya, hukumnya haram membelinya, menjual dan memajangnya. Kemudian foto. Kalau foto umpamanya foto manusia, foto hewan, biasanya kadang di keluarga itu foto ayahnya, kakeknya, kemudian anak-anaknya, foto-foto sukses mereka dalam mencari dunia pada saat selesai SD, selesai SMP, SMA, S1, S2, S3, dipajang foto semuanya di ruangan. Ini apa hukumnya? Ya, ini juga termasuk yang diharamkan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum memotret. Tetapi tidak ada perbedaan mereka terhadap hukum memajang foto memajang foto makhluk bernyawa tadi. Tapi kalau sekedar dipotret dan disimpan di dalam penyimpanan album foto ya, dan menutup aurat tentunya. Kalau buka aurat walaupun foto istrinya, ya pada dasarnya dia boleh melihat istrinya. Ya, tapi ketika di fotonya dia boleh melihat suaminya. Ketika di fotonya sedang tidak membuka aurat, pakai handphone, ternyata handphonenya sedang diperbaiki. Orang kan tidak semuanya niat baik. Ketika diperbaiki ada foto-foto demikian, itu sering menjadi alat pemerasan. Ya, sehingga foto-foto itu jatuh ke tangan orang-orang, sehingga nanti dia tahu ini orangnya ini, dia peras. Ini ada foto kamu seperti ini. Nah, bayar sekian, kalau enggak, ini saya taruh di medsos. Ini kan kebayang, ini foto Ustadz sedang pakai kaos dalam doang.
Kalau bayar sekian Ustaz, kalau enggak kami sebar di medsos. Ini Ustaz begini akhlaknya. Maka ya kalau menutup aurat segala macam bersimpan rapi, insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau dipajang, sepakat para ulama hukumnya haram. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Sri yang berada di Bogor. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari Ummu Sabila, Ustadz, di Pekanbaru. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Pak Ustadz, mengenai boneka-boneka tadi, Pak Ustadz. Ya. Kalau boneka-boneka itu banyak di rumah, karena anak udah besar, itu kita serahkan boneka itu ke panti, Pak Ustadz. Itu apa boleh diperbolehkan ya, Pak Ustadz? Ini udah terlaksana Jumat kemarin, saya serahkan itu ke panti. Panti itu banyak anak-anak. Jadi boneka-boneka itu saya serahkan di situ, Pak Ustadz. Apakah diperbolehkan ya, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Boleh. Ya, alhamdulillah. Allah barik fik, boleh. Nah. Atau ada cucu Anda, kasih ke cucu juga boleh. Ya. Wallahu a'lam. Baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Sabila yang berada di Pekanbaru Riau. Nah, ikhwati Islam, jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan Ibu siapa, di mana? Ya. Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya karena ada feedback pantulan suara. Iya, udah Ustaz, udah. Ya. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya Ummu Gifa Pekanbaru, Ustaz. Ummu Gifa ya? Ya, silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Assalamualaikum. Suami saya di sini, dia reseller itu Ustaz, gambar-gambar styrofoam mewarnai anak-anak tuh. Apa? Ya, bisa diulangi Ibu? Suaminya pekerjaannya apa tadi? Suami saya jual online styrofoam mewarnai dari busa putih itu ada gambar-gambar kayak binatang-binatang, kayak derby gitulah, ada yang binatang manusia, ada yang binatangnya. Ya. Nggak paham sih, Bu. Patung terbuat dari busa putih. Iya, busa putih, tapi itu kan di sablon, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah lihat kan di sablon, jadi anak-anak kan diwarnainya gitu kan. Jadi suami saya grosirnya itu gimana hukumnya Ustaz, jual beli kayak gitu. Patungnya jelas matanya, hidungnya. Ya, kalau ada misal Barbie itu ada mata, ada hidungnya kayak berupa manusia itu, tapi itu bukan kayak manusia kali kan gitu Ustaz. Untuk anak umur berapa itu? Itu sudah anak umur 10 tahun ke bawah, ada juga ada remaja yang mewarnai, nampak sama kami itu banyak. Remaja nggak halal melakukan itu, tapi kalau untuk anak-anak silahkan. Anak-anak yang belum balik. Ya. Baik. Itu saja Ibu. Ya juga itu Ustaz, tapi banyak juga yang dewasa yang hobi mewarnai gambar-gambar kayak gitu Ustaz. Ya, tinggal suami Anda menyatakan, suami Anda jual ke end user, ke konsumen langsung sebentar. Atau dia yang jual secara grosiran ke suatu tempat. Dia grosiran Ustaz. Kalau dia jual grosir, dia jual ke agen, tidak ada masalah. Cuman kalau dia jual langsung ke end user atau customer, dan customernya umpamanya anak-anak remaja, maka tidak halal. Oh gitu ya Ustaz. Iya. Iya, hanya anak kan buka arena mainan juga. Jadi anak-anak juga menjual eceran juga untuk mewarnai satu persatu orang gitu. Kalau anda eceran retail, itu berarti kan langsung ke konsumen. Iya. Ya, kalau Anda tahu bahwa yang membeli ini anak remaja dan untuk kebutuhan dia, tentu tidak boleh.
Jadi Anda tanyakan, ya, apakah ini untuk adiknya? Kalau untuk adiknya tidak masalah. Sama juga laki-laki yang beli emas. Kalau dipasang-pasangkannya ke tangannya berarti untuk dia. Ya. Tapi kalau dia beli saja, dia tanya ukurannya sekian, umpamanya lingkarannya sekian milimeter umpamanya. Atau dia bawakan contoh selebar ini, berarti kemungkinan besar untuk istrinya atau anak perempuannya atau orang tuanya atau adiknya, ibunya atau adiknya. Boleh, tidak ada masalah. Ya, dia gini Ustaz, dia kan cuma udah ada ukurannya masing-masing, cuma diwarnai aja gambar itu, gitu. Diwarnainya aja, hobi mewarnai aja gitu, bukan cuma anak-anak ini kan bakat mewarnai masih tinggi sampai remaja, jadi gambar itu udah ada, tinggal diwarnai, dikasih cat diwarnai, itu gambar yang udah disablon tuh Ustaz. Nah, anak pun membelinya tuh dari Jawa juga, bukan langsung disablon sendiri, cuma dibeli lagi, dijual lagi gitu. Saya sudah jelaskan kan Ibu ya. Kalau sebagai grosir tidak ada masalah. Tapi kalau tahu, karena tidak tahu, mungkin belinya yang halal, mungkin yang tidak halal pembelinya. Kalau jual retail, kalau yakin digunakan untuk yang tidak untuk bukan anak-anak, untuk tidak halal. Tapi kalau tidak yakin, hukum asalnya jual belinya halal. Wallahu a'lam. Baik, demikian Ibu jawaban dari Ustadz. Ya, syukur Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga jawaban dari Ustadz bermanfaat untuk penanya Ummu Giva yang berada di Pekanbaru Riau. Ikhwatul Islam, jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berkonsultasi seputar fikih muamalah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Khairul di Jakarta Utara. Pak Khairul, silakan Pak. Ya, izin bertanya Ustadz. Ustadz, saya bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut memiliki program untuk pensiunan, uang pensiunan. Jadi sifatnya itu sukarela, boleh ikut, boleh enggak. Yang saya mau tanyakan, sampai sekarang saya masih belum ikut, Ustaz, karena masih menunggu cari jawaban. Karena kalau asuransi itu kan kita ngumpulin uang sekian juta, tapi nanti di akhirnya kita kan ada pertambahan nilai. Nah, dia sifatnya sukarela, boleh ikut, boleh enggak. Tapi kalau kita enggak ikut, kan ada keikutsertaan dari perusahaan sekitar 6%, Ustaz. Nah, jadi kalau kita nggak ikut, 6% dari setiap bulannya itu, perusahaan itu nggak ngasih ke kita, berarti kan karena kita nggak ikut gitu, Ustaz. Kalau kita niatnya ikut, cuman pengen mendapatkan kontribusi dari perusahaan yang 6% tersebut, itu bagaimana, Ustaz? Ada yang mau ditanya, Ustaz? Yang haknya Anda halal, itu yang dipotong dari gaji Anda, atau yang dibayarkan oleh preminya oleh perusahaan Anda. Tapi pertambahannya haram. Oke, berarti saya boleh ikut ya Ustaz ya, untuk mendapatkan 6% dari kontribusi perusahaan itu? Boleh. Boleh, oke. Syukron Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian jawaban buat penanya Pak Khairul yang berada di Jakarta Utara. Semoga jawaban dari Ustadz bermanfaat. Nah, ikhwatul Islam, jazakumullah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Ya, dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang guru tidak boleh menerima hadiah dari orang tua siswa, apakah boleh menerima hadiah dari orang tua berupa makanan, namun makanan ini tidak hanya untuk satu guru saja, tapi untuk seluruh guru dan staf? Jadi makanan tersebut ditaruh di ruang guru dan staf, dan siapa saja yang mau memakannya dibolehkan. Apakah hal ini diperbolehkan juga, Ustadz? Kalau sekolahnya negeri tentu tidak boleh. Kalau di atas 200.000, ini namanya gratifikasi. Guru dan orang tua tadi bisa ditindak oleh hukum yang berlaku di negara kita. Ya. Kemudian kalau berbentuk swasta tentu tergantung kebijakan pihak yayasan. Pada dasarnya secara syar'i ini tidak boleh. Ya.
Maka tergantung apa kebijakan yayasan dalam hal seperti ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Iya, barakallah. Kita beralih, masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah kembali. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya punya kafe, ada ikhtilatnya. Kemudian terkadang orang yang datang makan adalah orang yang tidak menutup aurat secara syar'i, seperti wanita yang berpakaian tapi masih terlihat lekuk tubuhnya, jilbab tidak dalam. Kemudian terkadang ada juga yang tidak pakai jilbab, yang mana di kebanyakan masyarakat berpakaian seperti itu. Dan terkadang juga yang datang adalah pasangan yang telah menikah, namun terkadang yang datang juga adalah pasangan yang masih berpacaran. Pertanyaannya, apa hukum bagi pemilik usaha atau kafe jika seperti itu keadaannya, Ustadz? Saya sebagai programmer, apakah boleh saya implementasi aplikasi di kafe yang sejenis itu? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Kalau tuh kafe tempat nongkrong, beda dengan kalau Anda hanya berjualan, ya, tidak menyediakan tempat nongkrong, tempat duduk-duduk. Ya. Kalau tidak Anda jualkan, menyediakan tempat duduk-duduk, tidak fasilitasi, boleh, tidak ada masalah. Di zaman dahulu Yahudi belanja, ya, tidak ada masalah, mau pakai kerudung, mau tidak pakai kerudung, mau kelihatan, mau tidak kelihatan, karena kan Anda kan jual beli dengan dia. Ya. Jual beli, jual belinya halal. Adapun Anda sediakan fasilitas duduk-duduk, ini tidak boleh. Sudahlah Anda rugi, menyediakan fasilitas itu kan lebih mahal. Dan orang buat maksiat di depan mata Anda, di tempat ruangan Anda. Yang ruangan itu Anda yang berkuasa. Ya. Anda yang berkuasa. Sebaiknya kalau yang dine-in atau makan di tempat atau duduk di tempat, Anda syaratkanlah seperti yang boleh secara syar'i. Apalagi kalau bentuknya ruangan yang terpisah satu dengan lainnya. Itu namanya khalwat. Itu dosanya berat. Maka wallahu ta'ala a'lam, di beberapa daerah dahulu mereka menyediakan di negara di Saudi Arabia itu rumah makan untuk dine-in. Mereka nggak tahu saya sekarang ya, banyak perubahan. Dine-in untuk makan di tempat, menyediakan khusus yang family dengan non family. Di negara lain juga ada, saya lihat yang family non family. Di Indonesia juga ada kayak gitu kan ya. Yang untuk bujangan sama perempuan, tempatnya misal laki-laki tempat ini, perempuan tempat ini. Yang untuk berkeluarga silahkan masuk ke ruangan-ruangan. Ruangan yang terpisah, yang tidak kelihatan dari luar. Ya. Seperti itu. Kalau Anda yang punya. Tapi kalau Anda sebagai programmer tidak ada masalah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari pendengar di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana caranya pembagian penjualan rumah hak milik untuk zakatnya sesuai hukum Islam? Bagaimana ini, Ustaz? Syukran. Tidak ada kewajiban zakat dari penjual rumah kalau bukan rumah itu barang dagangan Anda. Apa maksudnya rumah barang dagangan Anda? Anda sebagai agen properti atau sebagai developer buat jual itu berarti itu barang dagangan. Atau beli jual itu barang dagangan. Tapi kalau Anda beli rumah tujuannya pindah ke tempat lain atau karena butuh uang, baik kebutuhan pendidikan anak-anak, sekolah, atau kesehatan diri atau orang tua dijual, maka ini tidak ada zakat hasil penjualannya. Ya, karena dia bukan harta dagangan.
rumah itu tempatin. Ya. Tetapi kalau sudah menjadi uang, terjual hari ini, tanggal 30 Zulqa'dah. 30 Zulqa'dah tahun depan, uangnya masih ada. Uangnya di atas nisab karena penjualan rumah. Anggap semuanya 500 juta. Yeah. Masih ada, terpakai dikit-dikit masih 400 juta. Di Zulqa'dah tahun depan, di hari seperti ini, 30 Zulqa'dah, maka keluarkan zakat 2,5%. Ini sudah 1 tahun dan atas nisab. Tapi kalau beli terjual hari ini, alhamdulillah di Muharram sudah dapat rumah baru lagi untuk ditempatin atau untuk disewakan, maka tidak ada nisabnya, nisabnya lewat, tapi tidak ada haulnya, maka tidak ada kewajiban zakat dari uangnya. Dari penjualnya tidak ada zakatnya jelas, karena dia bukan dagang. Yang dagang itu penjualan yang tujuannya mencari selisih antara harga beli dengan harga jual. Walau dipakai, kadang-kadang pakai kendaraan roda 2 atau roda 4, motor atau mobil, walaupun itu dipakainya, tapi dia ada tujuannya dagang. Itu sebelakangnya dijual, silakan hubungin ini. Itu barang dagang walaupun dipakai. Karena tujuannya adalah mencari selisih antara harga beli dengan harga jual. Kalau orang menjual karena kebutuhan uang atau ingin tukar kendaraannya umpamanya, maka dia bukan ingin mendapatkan selisih harga beli dengan jual. Yang penting terjual dan dapat untuk menutupi baik ingin kebutuhan yang lain, baik untuk ingin beli itu atau untuk kebutuhan yang lainnya. Saya kira bisa dibedakan ini. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Naura di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara pembagian harta warisan, Ustaz? Apakah setelah anak-anak dewasa atau segera setelah meninggalnya orang tua? Dan seandainya barang peninggalan bisa dimanfaatkan bersama oleh anak-anaknya, misalnya mobil, apakah mobil tersebut harus dijual terlebih dahulu untuk dibagi sebagai harta warisan atau bagaimana, Ustaz? Syukran. Jazakallahu khairan. Sesuatu yang bisa semuanya ngambil manfaat, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya dapat manfaat sebagian, bukan semuanya, yang mengambil manfaat membayar kepada yang tidak. Makanya tadi mobil. Mobil anak kecil yang umur 3, 4, 5 tahun, itu apa dia mobil? Berarti akan pakai anak-anak yang sudah dewasa yang bisa bawa mobil. Yang padahal bukan milik dia sendiri. Itu milik warisan. Nah, ketika dia pakai, dia hitunglah sewanya. Sebulan berapa kali, sehingga masukin ke tabungan adik-adiknya yang yatim ini, masukin ke tabungan mereka ke bagian hak waris mereka. Ya, karena dia punya aset barang, kalau tidak ini kakak-kakaknya termasuk makan harta anak yatim. Ya. Memang ada hak warisnya di mobil tadi, tapi kan tidak semuanya. Anggap umpamanya dia sama perempuan, ya, dapat 2/3, ya, 2/3 dibagi 2, 1/6. 2/3 bagi 2, 1/3 lah. Sepertiga. Kakaknya yang dewasa makai itu, adiknya yang kecil tidak makai itu. Kakaknya harus bayar 1/3 dari sewa itu. Ke adiknya yang kecil tadi dia masukkan, ditabungkan ke rekening adiknya tadi. Ketika adiknya dewasa, dia serahkan semuanya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ustaz, mau tanya, saya punya ipar kerja di bank. Sebelumnya sudah sering saya ingatkan tentang pekerjaan di bank itu riba dan haram.
kemudian kakak ipar saya sering juga memberikan makanan atau barang kepada anak saya. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Apa perlu diganti uangnya ataukah tidak? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Bila Anda tahu bahwa dia tidak ada pendapatan yang halal, berarti itu uang haram. Ya, ganti berikan ke fakir miskin. Nah, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, agama Allah Azza wa Jal melihara kebaikan untuk kita, makhluknya dan makhluknya yang lain alam semesta. Karena itu Allah mensyariatkan yang halal dan yang haram agar kemaslahatan kebaikan tersebut terjaga dan kemudaratan hal-hal yang merusak diminimalisir dalam kehidupan ini. Maka selalulah mempelajari dan mempraktekkan syariat Allah dalam segala hal, termasuk dalam transaksi jual beli dan bisnis. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.